Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap di penghujung tahun ini menjelang Natal, Tuhan tetap memberkati kita dengan situasi, dengan kondisi, dengan dinamika kita masing-masing. Ada yang sembuh dari penyakit, ada yang masih belum pulih, ada yang masih sedang sakit, ada yang diberkati rezeki melimpah, ada yang sedang bergumul dalam keuangan, dan macam-macam. Tapi yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan tetap memberkati kita semua. Tentu ini tentang iman, dan iman berarti tentang keyakinan. Kalau Anda percaya, maka Tuhan akan menyertai kita. Saudara, mari kita bersama siapkan diri untuk RHI Renungan hari ini. Kita akan sambut Natal, belajar dari sikap seorang perempuan, perawan Maria. Selamat mengikuti. Kita akan bersama membaca dari kitab Mika. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Mika 5 ayat 1 dan 2. Yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbakala, sejak dulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Mika 5 ayat 1 dan 2. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nubuat dalam kitab Mika pasal 5 terjadi ribuan tahun sebelumnya dan dipenuhi dalam diri kelahiran Yesus melalui, dikatakan di sana 5 ayat 1 dan 2, seorang perempuan mengandung dan melahirkan, yaitu Maria. Yesus lahir melalui perawan Maria. Dan di dalam Injil Lukas, saudara bisa membaca bagaimana malaikat datang kepada Maria dan menjelaskan bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk kelahiran seorang tokoh penting, yaitu Mesias. Dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 31. Saudara, dipenuhi bagaimana nubuat di Mika 5. Seorang perempuan, perawan mengandung, dan ini terjadi. Dan Maria berkata di ayat 34. Dikatakan begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tapi malaikat mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37. Dan Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, sikap Maria mempertanyakan, tapi sikap Maria menambahkannya dengan menyerahkan diri kalau mau dipakai Tuhan. Maria percaya bahwa Yesus lahir dengan
kuasa dan kehendak Allah, dan Tuhan mengendaki melalui dirinya. Maria menerima, dan berbahagialah ia yang menerima dan percaya akan kelahiran Sang Mesias. Saudara, ini sikap menarik, berbeda dengan sikap Zakaria maupun Sarah istrinya. Sikap Maria memang dia terkejut, dia juga takut, dia juga tanya. Tapi yang paling istimewa dari sikap Maria adalah dia menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saya ulangi, Maria menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai Maria, Tuhan memilih Maria, Tuhan membuat Maria menjadi tokoh penting dalam perjanjian baru, karena darinya lah kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudara, orang yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita dan ia percaya, ia diberkati seperti Bunda Maria. Dan siapapun yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia menerima kelahiran Yesus dalam Natal dengan sukacita, maka dia layak juga untuk mendapat bagian dalam berkat Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati seperti Bunda Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyambut Natal dengan sukacita seperti Bunda Maria, maka ia juga dipakai perantara oleh Tuhan untuk lahirnya Yesus, yaitu pertobatan di hati orang-orang. Karena kita menerima, kita percaya, kita lakoni dalam hidup, maka orang melihat dan percaya juga. Maka dengan kata lain, kita menjadi perantara kelahiran Yesus di orang-orang sekitar kita. Tentu ada yang menolak, tentu ada yang percaya, tentu ada yang ragu-ragu. Tapi Alkitab mengatakan yang percaya diberkati. Yang percaya diberkati. Itu ya dan amin. Oleh sebab itu hari ini sebagai hambanya, saya mengajak, mari saudara, kita sambut Natal seperti Bunda Maria, yaitu kita berserah. Kita meyakini bahwa Mesias itu hadir, dan kita percaya kita dipakai oleh Mesias untuk kelahiran di hati kita dan hati orang-orang yang percaya. Tidak hanya itu, kita sambut dengan sukacita Natal karena kita tahu sukacita Natal adalah sukacita surgawi. Dan kita percaya Tuhan memberkati orang-orang yang menyambut dengan sukacita. Lihat saja, ada kaum gembala, ada para majusi, selain juga ada Zakaria dan Elizabeth tentu, tapi ada yang istimewa adalah Maria. Dan semuanya yang menyambut Mesias diberkati. Diberkati. Saudara dan saya, mari kita berserah dan kita meyakini supaya apa? Supaya kita juga diberkati. Meskipun zaman seperti ini, meskipun pandemi belum juga berakhir, meskipun banyak kesulitan dan masalah, meskipun kesehatan kita terganggu, tapi kita diberkati kalau kita menyambut dengan sukacita. Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menyambut Natal dengan sukacita dan menyediakan diri dipakai oleh-Mu seperti Bunda Maria. Mampukan kami untuk menyediakan diri, meyakini, dan menjadi perantara orang-orang mengenal Kristus melalui perilaku hidup kami, sehingga lahirlah iman di dalam hati mereka dan percaya Yesus Mesias. Karena keselamatan tidak mungkin dari amal baik kami, tapi dari pertolongan Allah di dalam Sang Mesias. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami.